min khidbati nisa, bayannya berupa mengkhidbah seorang perempuan. An-nisa il-mu'taddah, yakni perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Wa aslu ta'rid, adapun asal usul kalimat ta'rid, huwa at-talwih, yaitu menampakkan. Bisyai'i, menampakkan sesuatu. Menampilkan sesuatu, menampakkan sesuatu, itu namanya ta'rid. Wa ta'ridu fil kalam, adapun ta'rid di dalam kalam, ma yafhamu, sesuatu yang menjadi faham bih dengan kalam, as-sami'u, si pendengar. Muradahu, kepada maksudnya. Min ghairi tasrihin, tanpa menggunakan kalimat yang soreh, kalimat yang gamblang. Ya, kalimat soreh apa? Kalimat yang gamblang, kalam yang soreh. Contoh kalimat soreh itu gini. Saya menceraikanmu, itu kan soreh. Atau kalimatnya gamblang, apa tidak gamblang, kinayah. Saya kembalikan kamu ke orang tuamu. Nah, itu kan kalau saya kembali juga maknanya bermakna cerai, tergantung niat dari si pengucapnya kan, gitu. Jadi soreh yang kayak terang-terangan tadi. Berarti kalau melamar soreh kalimatnya, ya berarti ngomong saya ingin melamarmu, gitu. Kalau nggak soreh pakai kata-kata yang lain. Wa ta'ridu bil khidbah, maka ta'rid, ya, mengajukan diri, menawarkan diri untuk melamar wanita. Mubahun, itu mubah hukumnya. Fil iddati, di dalam masa iddah. Jadi ngincer janda gitu ya. Waktu jandanya masih iddah, itu boleh. Mau menawarkan diri biar masuk list gitu ya, antri gitu ya. Wa huwa an yakulah, maka dia mengatakan gini. Tidak soreh ini ya, kalimat yang kinayah. Rubba roghibin fiki, betapa banyak yang menginginkanmu, gitu ya. Man yajidu mislaki, siapa yang bisa mendapatkanmu. Wa innaki la jamilatun, kamu itu sungguh cantik. Wa innaki la solihatun, kamu itu sungguh solihah. Wa innaki alayya la karimatun, sungguh kamu itu begitu mulia. Wa inni fiki la raghibun, aku itu begitu menginginkanmu. Wa inni min gharadi an atazawwaj, dan sesungguhnya tujuanku adalah ingin menikah. Wa in jama'allahu baini wa bainaka wa bainaki, jika Allah kumpulkan kita berdua, antara aku dan kamu, bil halal, dengan halal, a'jabani, pasti menyenangkanku. Wala in tazawwajtuki, sungguh jika aku menikahimu, la uhsinanna ilaiki, sungguh aku akan berbuat baik kepadamu. Ya. Wa nahwa dzalik, ya, dan macam-macam lah kalimat-kalimat yang semisal itu ya. Minal kalam, daripada kata-kata, min ghairi an yakul, tanpa dia mengatakan angkihini, nikahilah aku atau menikahlah denganku. Wal mar'atu, maka si wanitanya pun tujibuhu, menjawabnya. Bimislihi, dengan kalimat yang sama, tidak soreh. Ya, in raghibat fihi, kalau wanita itu senang, tertarik terhadap lelaki itu. Wa qala Ibrahim, la ba'sa, tidak mengapa. An yuhdiya, si lelaki itu memberi hadiah. Ya, memberi hadiah.
Ya, kalau hadiahnya Honda Brio kayaknya keterimanya cepat itu. Ya. Ya, jadi nggak masalah si lelaki memberi hadiah kepada janda yang masih masa iddah. Cuma 10 menit. Wa yakuma bisa geliha fil iddah atau yaguma, ya, melaksanakan bisa geliha dengan kesibukannya fil iddati di masa iddah. Misalnya masa iddah wanitanya dikirim beras, ya, dikirim sembako-sembako begitu ya. Dibelikan pulsa listrik, token misalnya. Idza kanat min sya'nih, jika adanya itu dari keadaan si lelakinya mampu melakukan itu. Ruya diriwayatkan anna Sukainah, bahwa wanita bernama Sukainah binta Handalah banat min zaujiha, dia itu berpisah dengan suaminya. Fadakhala, maka masuk alaiha atas Sukainah siapa Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir fi iddatiha, pada masa iddahnya. Waqala, ya binta Handalah, wahai putrinya Handalah, ana man qad alimti, sungguh saya adalah seperti yang sudah kamu ketahui. Korobati, hubungan kerabatku itu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqa jaddi alayya wa qidami fil Islam, dan haknya kakekku atasku, wa qidami, dan terdahulunya aku fil Islami, di dalam Islam. Faqalat Sukainah, maka Sukainah bertanya, atahtubuni, apakah kamu itu melamarku? Wa ana fil iddah, saya kan ini sedang masa iddah. Wa anta yu'khadul ilmu angka, sedangkan kamu itu diambil ilmu dari dirimu. Faqala, maka berkata, innama akhbartuki, sesungguhnya aku itu mengkhabarkan kepada kamu. Biqorobati, dengan hubungan kekerabatanku, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad dakhala, sungguh telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Salamah, kepada Ummi Salamah. Wahiyya, dan sedangkan Ummu Salamah fi iddati zaujiha, pada masa iddahnya dengan suaminya yang lama. Abi Salamah namanya. Fadzakarolaha manzilatahu minallah azza wajalla, maka menyebutkan kedudukan Nabi bagaimana di sisi Allah Ta'ala. Intinya si wanita ini ya, wanita ini tuh kaget, kok kamu itu orang alim, ulama, ya, orang alim, ulama, kok bisa-bisanya mau ngelamar ya wanita yang sedang masa iddah. Gitu. Akhirnya dibandingkan, loh, jangan kaget, melamar pada masa iddah itu tidak masalah, ya, melamar dalam masa iddah itu tidak masalah. Rasulullah saja itu melamar loh kepada Ummu Salamah gitu. Padahal Ummu Salamah itu dalam masa iddah dengan suaminya yang lama. Artinya itu perkara mubah. Kalau perkara mubah tidak boleh dicela gitu ya. Wa huwa mutahamilun ala yadihi, sedangkan beliau mutahamilun ala yadihi, itu berbantalan tangan. Tangannya itu dipakai bantal. Hatta asarul hasir fi yadihi, sampai memberi bekas al-hasiru tikar fi yadihi, di tangan beliau. Min syiddati tahamulihi ala yadihi, dari sangat menekan gitu ya. Tangannya itu menekan sampai nyeplak, sampai memberi bekas di tangannya itu tikarnya. Wa ta'ridu bil hitbah, maka mengajukan diri untuk melamar wanita. Jaizun, itu boleh fi iddatil wafati,
di dalam cerai mati, iddah kematian. Amal mu'taddatu an furqatil hayati, sedangkan melamar wanita iddah yang cerai hidup, nudhiro dipandang. Ingkanat mimman la yahillu, jika adanya lelaki itu orang yang tidak halal liman banat bagi yang tolak bain, tolak yang tidak bisa rujuk. Minhu nikahuha, tidak halal menikahinya. Kal mutallaqati salasan, contoh seperti wanita yang ditalak 3. Ya, kalau wanita ditalak 3 kan memang nggak ada potensi rujuk dengan suaminya yang lama, maka itu boleh kita melamarnya, karena pasti nggak bisa, suaminya nggak bisa rujuk, maka orang lain yang melamar. Atau wal mubanah bil li'an, atau tolak bain yang dengan sebab li'an warodo. Yajuzu khidbatuha, maka boleh menghidbahnya ta'ridun dengan menawarkan tadi, wa ingkanat mimman lizauji nikahuha, dan jika si istri adanya termasuk wanita yang boleh dinikahi dengan suami yang lama, kal muhtaliati, seperti khulu' wal mafsuhi dan fasakh nikah, yajuzu li zaujiha, maka boleh bagi suaminya khidbatuha melamar istrinya ini yang lagi masa iddah, ta'ridun, baik mengatakannya secara ta'rid tidak terang-terangan, wa tasrihan atau secara terang-terangan. Wa hal yajuzu lil ghairi ta'ridan, apakah boleh bagi selain suaminya melakukan ta'rid kepada yang cerainya karena khulu? Fihi qaulani, di sana terdapat 2 pendapat. Ahaduhuma, yang salah satu 2 pendapat, yajuzu boleh, kal mutallaqati salasan, seperti yang istri ditalak 3. Wasani, pendapat kedua, la yajuzu, tidak boleh. Li'annal mu'awadata, karena yang bisa dirujuk li sahibil iddah, bagi pelaku iddah, karroji'iyati, seperti yang tolaknya roji'i, tolak yang bisa rujuk kembali. La yajuzu lil ghairi, tidak boleh bagi selain suami, ta'riduha, menawarkan diri itu untuk melamar, ya, bil khidbah. Wa qaluhu ta'ala min khidbati nisa. Al khidbah itu apa? Khidbah adalah iltimasun nikah, ya, mencari pernikahan. Wahia masdaru, itu terambil dari kata-kata masdar, khotobar rajulu al mar'ata yakhtubu khidbatan. Wa qala al-Akhfasu, berkata Imam Akhfas, ahli nahwu besar Imam Akhfas itu. Ada Akhfas kabir, ada Akhfas shaghir. Jadi ada 2 orang tokoh di dalam bidang nahwu yang julukannya Al-Akhfas. Al-khidbatu, arti daripada khidbah, al-dzikru adalah menyebutkan. Wal khidbatu, juga arti daripada khidbah, at-tasyahhudu, adalah tasyahud. Fayakunu maknahu, maka ada maknanya khidbah ayat fi ma'arradtum bihi min dzikrin nisa indahunna. Jadi makna ayatnya jadi seperti ini. Kalau khidbah itu bermakna zikir. Au aknantum, atau kalian admartum, kalian sembunyikan, fi anfusikum, di dalam diri kalian, nikahuhunna, menikahi mereka. Yuqalu, dikatakan dalam bahasanya, aknantu syai'a wa kanantu lughatani, itu 2 lughah. Wa qala Sa'lab, aknantu syai'a ay akhfaituhu fi nafsi.
Aku sembunyikan dalam diri wa kanantuhu ay satartuhu, atau maknanya sataro, yakni menutup-nutupi. Wa qala As-Suddi, berkata Imam As-Suddi, huwa an yadkhula, yaitu aknantum adalah seseorang lelaki itu masuk fayusallima, lalu mengucap salam. Ya, jadi ada lelaki mendatangi rumahnya janda. Ya. Lalu dia masuk menemui, tapi nggak ketemu tatap muka, nggak ketemu langsung, nggak ketemu wajah. Dia mengucap salam, bayuh dia insya'a. Lalu dia ngasih hadiah. Nih hadiah, gitu. HP gitu misalnya. Wala yatakallamu bisyai'. Ya. Tapi dia nggak ngomong kalau HP itu tujuannya adalah melamar. Ya, dia memberikan HP itu tujuannya tidak ngomong kalau itu adalah melamar. Tapi di dalam hati dia menyembunyikan, ya, di dalam hati dia menyembunyikan bahwa dengan saya datang di sini nih, ya, dengan saya datang ke sini membawa hadiah, itu tujuannya apalagi kalau bukan melamar gitu. Ya, jadi itu sudah memberi pengertian. Meskipun kalimatnya apa? Tidak diucapkan secara terang-terangan. Gitu ya. Alimallahu annakum satadkurunahunna. Allah tahu bahwa kalian akan menyebutkannya bikulubikum dengan hati kalian. Walakin la tuwa'iduhunna sirra. Tetapi jangan kalian menjanjikan kepada para wanita tersebut sirron. Apa itu sir? Ikhtalafu, para ulama berbeda pendapat fisirri, di dalam kalimat sir, al-manhiyi yang dilarang, anhu dari kalimat sir tadi. Faqala qaumun, maka berkata kaum, huwa az-zina, itu zina. Kalimat sir di dalam ayat ini maknanya adalah bukan rahasia, tapi maknanya adalah zina. Maksudnya bagaimana? Kana rajul yadkhulu alal mar'ati. Jadi ada lelaki itu ngincer janda. Menemui si janda. Min ajli zanyati. Tujuannya untuk ngajak zina. Wa huwa yata'arradu bin nikah. Ya, padahal dia menyajukan dirinya dengan nikah. Maksudnya modus. Secara dohir kayak ngajak nikah, padahal dia tujuannya hanya mau ngajak zina. Gitu. Wa yaqulu laha, lalu si lelaki itu berkata kepada si jandanya, da'ini, tinggalkan aku. Fa'idha aufaiti iddatiki, ya, kalau kamu sudah menyempurnakan masa iddahmu, adhartu nikahaki, saya akan menampakkan, memamerkan untuk menikahi kamu. Hada qaulul Hasan, ini pendapat Imam Hasan. Wa Qatadah wa Ibrahim wa Atha wa riwayat Atiyah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Zaid bin Aslam, la yankihuha sirran. Tidak boleh seorang lelaki menikahi janda secara sir. Fayumsikuha, lalu menahan-nahannya. Fa'idha halat, lalu ketika sudah halal itu wanita, adharot dalika, baru dia menampakkan, memamerkan nikahnya. Waqala Mujahid, berkata Imam Mujahid, makna sirron di dalam ayat wa qaulur rajul, yaitu seorang lelaki mengatakan, la tafutini binafsiki, jangan saya ini kamu lewatkan untuk menikahi kamu. Maksudnya kamu jangan sampai lolos. Kamu jangan sampai nikah dengan
orang lain. Fa inni nakihuki, karena saya akan menikahimu. Wa qala Sya'bi was-suddi la ya'khudhu misaqaha. Makna sirron di dalam ayat, yakni la ya'khudhu misaqaha. Lelaki dilarang mengambil perjanjian dengan wanita. An latangkiha, supaya wanita tadi tidak menikah ghairahu, dengan selain lelaki tersebut. Jadi janjian, hei janda, kamu jangan sampai nikah sama orang lain ya. Kamu harus nikah sama saya kalau kamu sudah selesai dari masa idahmu. Waqala Ikrimah la yankihuha, yakni kata Imam Ikrimah, lelaki tidak boleh menikahi janda yang masa iddah, wala yahtubuha, tidak boleh melamarnya, fil iddati, di dalam masa iddah. Itu kata Imam Ikrimah, mutlak dilarang. Qala Syafi'i, kalau kata Imam Syafi'i, tafsiran dari lafadz asir itu apa? Asir huwa al-jima. Sir itu jima artinya, tafsirannya. Waqala al-Kalbi, ya. Kalau kata Imam Kalbi, la tasifu anfusakum lahunna bikasratil jima. Kalimat sir itu dilarang seorang lelaki mengatakan secara vulgar ini. Apa? Bikasratil jima. Wahai janda, kalau kamu nikah sama saya, ini emang ngawur. Ada lelaki datang ke rumah janda ngomong begini. Apa? Bikasratil jima. Saya itu kuat kalau jima. Ya. Fayaqulu, lalu si lelaki ini, supaya wanitanya tertarik gitu ya, supaya jandanya tertarik menikah dengan dia, mengatakan apa? Atikal arba'ah wal khomsah wa asbah dzalik. Saya kuat sehari jima 4 kali 5 kali. Gitu ya. Itu namanya apa? Walakin la tuwaiduhunna sirra. Itulah makna ayatnya. Jadi jangan kamu sebagai lelaki untuk membujuk, mengiming-iming si janda tadi dengan kalimat-kalimat yang semacam itu. Kalimat-kalimat sir. Nah, kata Imam Syafi'i, apa kalimat sir itu? Ya tadi, jima. Ya, saya kuat sekian. Supaya apa? Supaya wanitanya itu tertarik sama dia. Gitu ya. Wa yudkaru asiru, maka disebutkan di dalam ayat ini lafaz sir. Redaksinya menggunakan kalimat sir. Wa yuradu bihil jima, tetapi yang dimaksud dengan kata-kata sir di dalam ayat sini adalah jima artinya. Qala Imru'ul Qais, alla za'amat basbasatul qaumi annani kabirtu wa alla yuhsina sirra amsali. Alla za'amat, hendaknya jangan menyangka. Ya, ini syair. Syair ini digunakan untuk mengambil bahasa Arabnya tok. Sebagaimana sering kita menemui di dalam kitab Alfiyah Sarah bin Aqil itu ya. Di situ kan banyak syair ya. Syair itu digunakan untuk mencari bukti i'rab ya, kenapa harus dibaca dhamma, kenapa harus dibaca kasro, kenapa harus dibaca fathah misalnya ya. Itu hanya untuk mencari bukti i'rab dari sumbernya, dari orang Arab asli. Nah, sedangkan orang-orang Arab asli itu sastranya tersimpan di dalam syair-syair mereka. Maka di sini pembuktian bahwa ditemukan di dalam syair-syair Arab makna kalimat sir itu artinya jima. Nah, jadi ini sebagai kamus, sebagai bukti Imam Syafi'i itu mengartikan sir itu dalilnya mana? Dengan makna jima. Jadi Imam Syafi'i itu kalau di kitab diwan beliau yang ada syarahnya itu ya. Imam Syafi'i itu belajar bertahun-tahun ke suku Arab Badui asli di pegunungan. Namanya suku Bani Hudayl. Ya, Al-Hudaili. Ya, orang-orang Hudayl. Beliau Imam Syafi'i itu belajar bahasa Arab asli dari orang gunung, orang-orang Arab yang murni.
yang belum tercampur dengan bahasa-bahasa lain. Beliau bertahun-tahun belajar syair-syairnya orang-orang Arab asli demi menggali kata-kata bahasa Arab itu artinya apa saja, ada makna apa saja di dalam lafaz-lafaz bahasa Arab. Karena beliau kan akan fokus ya di dalam tafsir, di dalam hadis, maka beliau mendalami juga syair-syair Arab. Karena syair-syair Arab ini apa? Sebagai sumber bahasa juga ya untuk memahami Quran, untuk memahami hadis begitu. Ya, jadi Imam Syafi'i tidak sembarangan ya mengartikan sir dengan makna jima. Tentu pertimbangan beliau mencari di dalam kamus-kamus Arab. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada bukunya kamus itu. Nah, kamus Arab ada di siapa? Kamus Arab adalah berada pada orang-orang Arab asli, orang Badui asli, orang-orang Arab yang tinggal di pegunungan-pegunungan. Ya, beliau rela belajar ke gunung-gunung gitu ya, belajar bahasa Arab. Nah, ini membuktikan ada syair mengandung kalimat sir, tapi kalimat sir itu bukan rahasia artinya, tapi apa? Jima. Nah, ini dikatakan oleh Umru'ul Qais. Allah za'amat, hendaknya jangan menyangka. Basbasatul qaumi. Basbasa itu wanita penggoda. Ya, basbasa itu apa? Wanita penggodanya kaum. Annani bahwa saya kabirtu telah tua. Wa an la yuhsina sirra amsali. Dan jangan menyangka bahwa ketika saya sudah tua, saya itu tidak pandai berjima, katanya ya. Orang yang tua seperti saya, kata Umru'ul Qais. Nah, jadi di sini sir di dalam syair ini maknanya adalah jima itu ya. Wa inama, dan sesungguhnya kila dikatakan lizina wal jima sirrun. Kenapa? Tadi kok ada ulama, imam yang menafsiri kalimat sir dengan makna jima. Ada lagi yang menafsiri kalimat sir dengan makna zina. Kenapa? Itu kinayah di dalam bahasa Arab ya, di dalam ilmu tafsir itu namanya apa? Kinayah. Li'annahu yakunu fi khafa'in. Kenapa disebut sir jima dengan zina? Karena namanya orang jima, namanya orang zina, itu kan sembunyi, sir, rahasia. Ya kan? Ngumpet kan di dalam kamar kan. Ya, bainar rajul wal mar'ati, antara seorang lelaki dan perempuan kan rahasia, enggak diumum-umumkan. Nah, itulah kemudian dari kata dasarnya yang sir itu bermakna rahasia, diambil juga di bawah maknanya, dikinayahkan kepada jima dengan zina gitu ya. Qauluhu ta'ala illa antakulu qauran ma'rufah. Tidak boleh. Jadi di sini ada beberapa perintah dan larangan. Ya. Allah Ta'ala membolehkan lelaki melamar janda. Tapi tidak boleh lelaki menawarkan kata-kata yang kotor. Tadi, ngajak zina, ngajak jima gitu ya. Dan dianjurkan di dalam melamar tadi dengan kata-kata apa? Illa antakulu qaulan ma'rufa. Jadi ketika kamu melamar wanita itu harus dengan kata-kata yang ma'ruf, dengan kata-kata yang baik. Mada karena minat ta'rid bil khidbah tadi. Seperti yang dicontohkan tadi, kamu itu sangat cantik, saya ingin menikahimu, kalau saya memiliki kamu saya sangat senang, saya bahagia, ya gitu-gitulah. Masih kalimat-kalimat yang sopan gitu ya. Qauluhu ta'ala wala ta'zimu uqdatan nikah. Jangan berazam untuk melakukan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Sehingga kitab, yaitu catatan iddahnya, sudah mencapai tempo waktunya. Artinya wanita di dalam masa iddah haram hukumnya, tidak boleh melakukan akad nikah. Lamaran boleh, akad nikah nggak boleh. Aila tuhaqqiqul azmah. Jangan merealisasikan azam kamu, tekadmu ala uqdatin nikah untuk melakukan akad nikah. Fil iddati pada masa iddah.
hatta yablughal kitabu ajalah. Ai hatta tangqadiyal iddatu. Sehingga selesai atau habis masa iddah. Wa sammallahu kitaban. Lalu kenapa iddah itu dijuluki kitab? Li'annaha fardun. Karena iddah itu wajib. Sebagaimana kemarin surat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, arti kataba itu apa? Arti kataba itu mewajibkan. Jadi kitabun adalah fardun, kewajiban. Ya, minallahi ta'ala. Qaulihi ta'ala kutiba alaikum ay furido alaikum. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu, maka hati-hati. Ai fakhafullah, takutlah kepada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah anallaha ghafurun halim. Ai la yu'ajjilu bil uqubah. Allah Ta'ala tidak menyegerakan, tidak mencepatkan siksaan kepada orang yang melanggar, yang melakukan pelanggaran. Qauluhu ta'ala, la junaha alaikum in talaqtumun nisa. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan wanita. Malam tamasuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. Au tafridu lahunna fariidah, atau menentukan mahar untuk mereka. Ai, maknanya ayat. Walam tamasuhunna, yakni kalian belum menyentuh mereka. Walam tafridu. Nazalat, ayat ini turun fi rajulin, pada seorang lelaki minal ansor. Tazawwaja, dia menikah imro'atan dengan seorang wanita min Bani Hanifah. Walam yusammi laha mahron, tapi si lelaki ini tidak menentukan maharnya, tidak menyebutkan maharnya sekian juta, nggak disebutkan. Sumatolakoha, lalu ternyata dicerai. Qobla'annya masaha, sebelum si lelaki menjima si istrinya ini. Fanazalat hadhil ayatu, maka akhirnya turun ayat ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati'ha, berilah dia barang, berilah dia harta benda, walau bikolan suwatika, meskipun benda itu sepele banget. Contohnya kolan suwah, kopiah. Bukan berarti lalu kopiahnya dikasih ke wanitanya. Buat apa wanita pakai kopiah? Mana ada wanita pakai kopiah ya? Kecuali pas kibra. Kalau pas kibra kan pakai kopiah peci hitam itu ya, pakai songkok. Jadi maksudnya bagaimanapun ketika menikahi wanita itu kasih mahar, walaupun mahar itu kecil gitu. Qara Hamzah wal Kisai malam tamasuhunna. Bacaan ayat ini menurut Imam Hamzah dan Imam Kisai itu pakai alif mimnya. Kalau di ayat yang ini kan tidak pakai alif ya, riwayat Imam Hafiz soalnya ya. Kalau menurut Imam Hamzah dan Kisai harus pakai alif. Tamasu. Tamasu itu kan berarti sigotnya mufa'alah. Mufa'alah itu berarti musyarakah. Laki menyentuh istri, istri menyentuh lelakinya. Itu namanya musyarakah. Bil alif hahuna. Wa fil ahzab, sedangkan di surat al-ahzab, alal mufa'alah. Itu wazan mufa'alah ya, wazan musyarakah. Li'anna badana kulli wahidin. Kenapa kok sigotnya musyarakah? Karena badan masing-masing orang, laki dan istri, yulaki, itu akan menempel badana sohibihi, kepada badan pasangannya. Gitu. Kama qala Allah Ta'ala, min qabli ayyatamassa. Gitu ya. Wa qara al-Bakun, sedangkan selain Imam Hamzah, selain Imam Kisai, itu membacanya dengan tanpa alif. Yaitu apa? Tamassuhunna, gitu ya. Bila alifin, tanpa alif. Li'anal ghisyan, karena apa? Ghisyan memeluk, ya, mendekap, ghisyan itu ya. Yakunu min fi'lir rajul, itu yang melakukannya lelaki, pekerjaannya lelaki. Daliluhu, dalilnya mana? Qauluhu ta'ala, walam yamsasni bashar. Jadi masa yamasu itu dominasinya gitulah. Kalau ibarat kita apa? Yang mendominasi itu adalah yang lebih bernafsu, biasanya kan lelakinya. Maka fi'ilnya, kata kerja di dalam ayat ini
disandarkannya hanya kepada kaum lelaki. Tapi yang nggak salah juga kalau Imam Hamzah dan Kisai memakai tamasa, pakai dua. Kalau tamasa kan musyarakah. Kalau musyarakah itu maksudnya A melakukan kepada B, B balik melakukan kepada A. Kayak salaman kan musyarakah, musafahah. Pukul-pukulan, bertengkar itu namanya kan musyarakah. Jadi saling membalas lah. Jadi semua betul, bacaan yang tanpa alif ataupun dengan alif itu semua maknanya tidak akan merusak ayat Quran itu tadi. Karena betul-betul semuanya bisa terjadi dua-duanya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika